Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Yang terhormat kepada Bapak Ronawan selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika, yang saya banggakan kepada seluruh teman-teman AKS 2B. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi probabilitas. Sebelumnya perkenalkan, saya Risa Dwi Indriani selaku moderator. Ada Mbak Siska Lutfiana selaku presentator, serta Mbak Mailia Avanti Putri selaku presentator. Materi yang akan kita bahas adalah probabilitas. Berikut ada 5 topik materi. Yang pertama, pengertian probabilitas dan manfaat probabilitas. Yang kedua, pendekatan terhadap probabilitas. Yang ketiga, hukum dasar probabilitas. Yang keempat, teorema Bayes. Dan yang kelima, menggunakan Microsoft Excel untuk probabilitas. Baik, kalau begitu kita langsung saja pada topik materi yang pertama, yaitu pengertian probabilitas dan manfaat probabilitas yang akan disampaikan oleh Mbak Siska Lutfiana. Kepada Mbak Siska Lutfiana, waktu dan tempat saya persilahkan. Pengertian probabilitas dan manfaat probabilitas. Definisi: probabilitas adalah peluang suatu kejadian. Pengertian probabilitas: suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Manfaat: manfaat mengetahui probabilitas adalah membantu pengambilan keputusan yang tepat, karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian dan informasi yang tidak sempurna. Contoh: A. Pembelian harga saham berdasarkan analisis harga saham. B. Peluang produk yang diluncurkan perusahaan sukses atau tidak, dan lain-lain. Probabilitas adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Percobaan adalah pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit 2 peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Hasil atau outcome: suatu hasil dari sebuah percobaan. Peristiwa atau event adalah kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Contoh percobaan atau kegiatan, misalnya pertandingan sepak bola Persita versus PSIS di Stadion Tangerang 5 Maret 2003. Hasil, misalnya Persita menang, Persita kalah, seri, Persita tidak kalah dan tidak menang. Peristiwa, misalnya Persita menang. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Mailia. Baik, yang selanjutnya adalah pendekatan terhadap probabilitas. Pendekatan terhadap probabilitas sendiri terbagi menjadi 3, yaitu pendekatan klasik, pendekatan relatif, dan pendekatan subjektif, yang nantinya akan saya jelaskan masing-masing pendekatan di slide berikutnya. Untuk yang pertama adalah pendekatan klasik, yang dapat didefinisikan bahwa setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi.
didasarkan pada asumsi bahwa seluruh hasil dari suatu eksperimen mempunyai kemungkinan atau peluang yang sama. Pada pendekatan ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu seluruh kejadian yang akan muncul. Pendekatan klasik sendiri dapat dirumuskan dengan probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan hasil dibagi jumlah total kemungkinan hasil. Contoh dari pendekatan klasik sendiri yaitu yang pertama, percobaannya kegiatan melempar uang. Hasilnya 2, yaitu muncul gambar dan muncul angka. Probabilitasnya 1/2. Yang kedua, percobaannya adalah kegiatan perdagangan saham. Hasilnya 2, yaitu menjual saham dan membeli saham. Probabilitasnya 1/2. Yang ketiga adalah percobaan perubahan harga. Hasilnya 2, inflasi harga naik dan deflasi harga turun. Probabilitasnya 1/2. Dan yang keempat, percobaannya mahasiswa belajar. Hasilnya 3, yaitu lulus memuaskan, lulus sangat memuaskan, dan lulus terpuji. Probabilitasnya 1/3. Kemudian yang kedua ada pendekatan relatif, yang dapat didefinisikan bahwa probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama, tergantung dari berapa banyak suatu kejadian terjadi. Pendekatan relatif ini dapat dirumuskan dengan probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi jumlah total percobaan. Contohnya, dalam 12 bulan, 10 bulan terjadi inflasi dan 2 bulan deflasi. Maka, probabilitas inflasinya adalah 10/12, hasilnya 0,83, dan probabilitas deflasinya adalah 2/12, hasilnya 0,17. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir adalah pendekatan subjektif, yang dapat didefinisikan bahwa probabilitas suatu kejadian didasarkan pada penilaian pribadi yang dinyatakan dalam suatu dalalat kepercayaan. Contohnya, sejak Januari 2008 hingga Juli 2008, Bank Indonesia rata berkisar 8% sampai 8,5%. Inflasi cenderung konstan di kisaran 3% sampai 4%. Berdasarkan informasi tersebut, diperkirakan tingkat bunga KPR pada akhir tahun 2008 paling tinggi sebesar 13% per tahun. Hukum dasar probabilitas. 1. Nilai probabilitas suatu peristiwa A adalah 0 kurang dari atau sama dengan peluang kejadian A kurang dari sama dengan 1. 2. Probabilitas komplementer. Peluang kejadian A ditambah peluang kejadian A aksen sama dengan 1. 3. Hukum penjumlahan. 4. Hukum perkalian. Hukum penjumlahan. Rumus: peluang kejadian A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Contoh, peluang A sama dengan 0,35, peluang B 0,40, dan peluang C 0,25. Maka peluang A atau C sama dengan 0,35 ditambah 0,25 sama dengan 0,60. Hukum penjumlahan dibagi menjadi 2. 1. Peristiwa atau kejadian bersama. Rumusnya, peluang kejadian A atau B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang kejadian AB. Apabila peluang AB sama dengan 0,2, maka peluang A atau B sama dengan 0,35 ditambah 0,40 dikurangi 0,2 sama dengan 0,55. 2. Peristiwa saling lepas. Rumusnya, peluang kejadian AB sama dengan 0. Maka peluang A atau B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B ditambah 0 sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B.
Contoh peristiwa atau kejadian bersama. Dari 200 orang yang menghadiri acara launching produk, diketahui 125 orang adalah wanita atau disimbolkan dengan W. 75 orang adalah sarjana, disimbolkan dengan S. Dan 25 orang adalah wanita dan sarjana. Jika seorang yang hadir akan terpilih mendapat hadiah, berapa probabilitas bahwa orang yang terpilih tersebut adalah A. Wanita, B. Sarjana, C. Wanita atau sarjana, D. Wanita dan bukan sarjana, E. Bukan wanita dan bukan sarjana. Berikut jawaban dari contoh soal sebelumnya. A. Peluang kejadian wanita sama dengan 125 dibagi 200 sama dengan 0,625. B. Peluang kejadian sarjana sama dengan 75 dibagi 200 sama dengan 0,375. C. Peluang kejadian wanita atau sarjana sama dengan 125 dibagi 200 ditambah 75 dibagi 200 dikurangi 25 dibagi 200 sama dengan 0,875. D. Peluang wanita dan bukan sarjana sama dengan 100 dibagi 200 sama dengan 0,5. E. Peluang bukan wanita dan bukan sarjana sama dengan 25 dibagi 200 sama dengan 0,125. Contoh peristiwa saling lepas. Perusahaan pembungkusan makanan beku menjual 3 jenis makanan setengah matang beku yang dibungkus. Di antaranya chicken nugget, ayam goreng tepung, dan kentang goreng. Sebagian besar berat setiap kantong adalah tepat. Namun, karena ukuran ketiga jenis makanan tersebut berbeda, terdapat bungkus yang kurang atau lebih dari yang seharusnya. 200 bungkus mempunyai berat yang kurang, 3.000 bungkus mempunyai berat yang tepat, dan 300 bungkus mempunyai berat yang lebih. Jika diambil sebuah bungkus, berapa probabilitas bungkusan tersebut akan mempunyai berat yang kurang atau lebih? Berikut jawaban dari contoh soal sebelumnya. Total keseluruhan terdapat 3.500 bungkus, yang tepat ada 3.000 bungkus. Jadi, probabilitas jika diambil satu bungkus dan terpilih bungkus dengan berat kurang atau lebih atau berat tidak tepat, maka 1 dikurangi dalam kurung 3.000 per 3.500 sama dengan 1 dikurangi dalam kurung 6/7 sama dengan 1/7 atau 200 per 3.500 ditambah 300 per 3.500 sama dengan 500 per 3.500 sama dengan 1/7 atau 14,29%. Hukum perkalian. Hukum perkalian. Rumusnya, peluang kejadian A dan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Apabila peluang kejadian A 0,35 dan peluang kejadian B 0,25, maka peluang kejadian A dan B sama dengan 0,35 dikali 0,25 sama dengan 0,0875. Kejadian bersyarat, peluang kejadian B dan A. Rumusnya peluang kejadian B dan A sama dengan peluang kejadian AB per peluang kejadian A.
peristiwa pelengkap atau complementary event. Rumusnya, peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B sama dengan 1 atau peluang kejadian A sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian B. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Meilia. Baik, selanjutnya yaitu poin keempat ada teorema Bayes yang merupakan probabilitas bersyarat suatu kejadian terjadi setelah kejadian lain ada. Yang dapat dirumuskan dengan P kurung buka BI strip A kurung tutup sama dengan P kurung buka BI kurung tutup dikali P kurung buka A strip BI kurung tutup dibagi dengan P kurung buka B1 kurung tutup dikali P kurung buka A strip B1 kurung tutup ditambah P kurung buka B2 kurung tutup dikali P kurung buka A strip B2 kurung tutup ditambah hingga seterusnya seperti itu hingga sampai ke P kurung buka BI kurung tutup dikali P kurung buka A strip BI kurung tutup, atau bisa dilihat di PPT agar lebih jelas. Baik, kemudian ada contoh soal dari teorema Bayes, yaitu peti A berisi 3 bola hijau dan 5 bola merah, peti B berisi 2 bola hijau, 1 bola merah, dan 2 bola kuning. Bila kita memilih sebuah peti secara random, dan kemudian memilih 1 bola dari dalamnya secara random pula, berapakah probabilitas kita akan memilih bola hijau? Untuk jawaban kita akan bahas di slide berikutnya. Jawaban dari slide di atas yaitu terdapat 2 peti, yaitu peti A dan peti B. Peti A ada 2, yaitu hijau dan merah. 3 bola hijau sama dengan 3/8, yang artinya hijau irisan peti A sama dengan 3/8 dikali setengah, hasilnya 3/16. Sedangkan yang merah, 5 bola merah sama dengan 5/8, yang berarti merah irisan peti A sama dengan 5/8 dikali setengah, hasilnya 5/16. Sedangkan yang peti B terdapat 3, yaitu hijau, merah, dan kuning. 2 bola hijau sama dengan 2/5, yang berarti hijau irisan peti B sama dengan 2/5 dikali setengah, hasilnya 2/10. Kemudian merah, 1 bola merah sama dengan 1/5, yang berarti merah irisan peti B sama dengan 1/5 dikali setengah, hasilnya 1/10. Dan yang kuning, 1 bola kuning sama dengan 2/5, yang berarti kuning irisan peti B sama dengan 2/5 dikali setengah, hasilnya 2/10. Atau bisa dilihat di PPT agar lebih jelas. Atau bisa dijabarkan, peristiwa bola hijau terpilih dapat terjadi dalam 2 cara yang saling lepas, yaitu yang pertama memilih peti A dan mengambil bola hijau, dan yang kedua memilih peti B dan mengambil bola hijau. Peristiwa bola hijau terpilih merupakan gabungan dari kedua peristiwa yang saling lepas di atas. P kurung buka memilih bola hijau kurung tutup sama dengan P kurung buka hijau irisan peti A kurung tutup ditambah P kurung buka hijau irisan peti B kurung tutup sama dengan 3/16 ditambah 2/10, hasilnya adalah 31/80. Topik materi yang terakhir adalah menggunakan Microsoft Excel untuk probabilitas. Yang pertama ada faktorial, adalah berapa banyak cara yang mungkin dalam mengatur sesuatu dalam kelompok. Faktorial dirumuskan sama dengan N. Contoh soalnya, berapa jumlah susunan yang berbeda dari 3 buah buku A, B, dan C? N sama dengan 3 sama dengan 6. Hasilnya adalah ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. Yang kedua ada permutasi, yaitu sejumlah kemungkinan susunan jika terdapat satu kelompok objek. Contoh soalnya, jika ada 4 orang buruh pabrik
yang masing-masing berinisial A, B, C, D. Dan jika kita memilih secara random 3 orang buruh di atas untuk diinterview, dalam berapa cara pemilihan terhadap buruh yang akan diinterview dapat terjadi? Cara menjawabnya adalah jumlah permutasi sebanyak 3 orang dari 4 orang buruh di atas akan menghasilkan 4P3 sama dengan 4 sama dengan 24 cara. 4 dikurang 3. Jadi, pemilihan 3 buruh yang akan diinterview ada ABC, ABD, ACD, BCD, ACB, ADB, ADC, BDC, BAC, BAD, CAD, CBD, BCA, CAB, CBA, DBA, DCA, DCB. Totalnya adalah 24 cara. Selanjutnya yang ketiga adalah kombinasi, yaitu berapa cara sesuatu diambil dari keseluruhan objek tanpa memperhatikan urutannya. Kombinasi disimbolkan NCR sama dengan N dibagi R, buka kurung N kurangi R, tutup kurung. Contoh soalnya adalah sebuah sampel harus terdiri dari 5 orang responden. Jika responden tersebut harus dipilih dari suatu populasi yang terdiri dari 6 pria dan 3 wanita, dalam berapa cara sampel di atas dapat dipilih jika harus memiliki komposisi paling sedikit 3 orang responden pria? Cara menjawabnya adalah sampel yang terdiri dari 3 responden pria. Pemilihan 3 responden pria dari 6 pria adalah 6 sama dengan 6, 3 sama dengan 3, 3 sama dengan 20 cara. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah menonton video kami. Jika ada salah kata, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.